Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Priyana, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bangka Tengah. Pada hari ini saya didampingi oleh teman saya. Bisa perkenalan, Pak? Ya, terima kasih Pak Eris. Nama saya Pansuri Setiawan, mengampu mata pelajaran teknik sepeda motor. Kali ini mata pelajarannya sasis Pak Eris. Sasis, pemeliharaan sasis sepeda motor. Terima kasih Pak atas waktunya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Eris. Terima kasih atas waktunya telah bisa mendampingi saya, membantu saya dalam tugas guru penggerak angkatan 6. Bapak Pansuri, pada hari ini adalah sesuai dengan yang saya bicarakan kemarin, yaitu mengenai pra-observasi terlebih dahulu sebelum saya mengobservasi di kelas maupun di bengkel nantinya. Nah, pada saat ini kita bercakap-cakap terlebih dahulu mengenai kesiapan Pak Pansuri untuk mengajar nanti di kelas maupun di bengkel. Nah, Bapak Pansuri, sesuai tadi disebutkan bahwa Bapak adalah mengampu mata pelajaran produktif ya di SMK Negeri 1 Koba. Mata pelajarannya nanti apa Pak? Pemeliharaan sasis. Pemeliharaan sasis sepeda motor. Kelas 11. Kompetensinya mengenai suspensi, sistem suspensi. Nanti waktu di kelas, apa sih yang ingin Bapak capai? Ya, dalam hal ini tujuan ya. Ya, yang pastinya tujuan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran itu saja. Saya ingin mencapai kompetensi yang akan diajarkan ke siswa yang tercapai. Ini mereka bisa menganalisis gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem suspensi, bisa melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap komponen-komponen sistem suspensi pada motor. Jadi ada dua ya Pak ya. Ada tujuannya tadi adalah analisis perbaikan kerusakan, analisis kompetensi atau analisis pemeriksaan kerusakan, analisis sistem suspensi. Berikutnya adalah siswa bisa memeriksa ya, bisa melakukan pemeriksaan dan pengukuran komponen sistem suspensi. Nah, dalam hal ini kan mata pelajaran SMK ini adalah produktif ya. Apa saja yang sudah disiapkan oleh Bapak untuk mencapai tujuan ini, Pak? Ya, yang pastinya kan kita biasa menyiapkan perangkat pembelajaran harusnya dari LPP, dari bukunya, buku pedoman, manual ya. Karena kita MOU-nya dengan Yamaha, kebetulan buku yang siap buku dari sepeda motor Yamaha, sudah itu manual dari Yamaha, media pembelajaran kita siap tulis. Sama nanti mungkin ada evaluasi ke siswa sejauh mana kompetensi yang sudah disampaikan itu bisa dipahami oleh siswa. Jadi untuk mencapai tujuan tadi sudah bagus Bapak Pansuri, sudah ada perangkat pembelajaran dalam hal ini SPP, media pembelajaran, buku pelajaran yang sesuai dengan industri ya, serta evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran pemeriksaan atau tadi ya sistem suspensi sepeda motor. Nah, dari perangkat-perangkat ini yang telah disiapkan oleh Bapak Pansuri, adakah kesulitan dalam mempersiapkan perangkat tersebut, Pak? Kalau kesulitannya ya, mungkin pada saat pembelajaran nanti, karena kadang-kadang kita tahu lah dalam satu kelas itu anak-anak ini memiliki tingkatan kemampuan berbeda-beda, jadi mereka heterogen. Ya, kita bisa menentukan evaluasi ini kalau bisa memang sama terukur untuk semua siswa. Tapi nanti ya mungkin ada siswa yang mudah untuk menerima pelajaran, mungkin ada yang masih bingung, mungkin ada yang memang kurang untuk bisa memahami atau mengerti pelajaran yang akan dicapai. Anak-anak ini ya tadi kemampuannya berbeda-beda tadi.
Alhamdulillah sudah cukup bagus ya di sini untuk apa? Karena siswa ini berbeda-beda tadi kemampuannya, jadi kemampuan jadi berdasarkan sudah memunculkan eh, kebutuhan dari murid, nah, yaitu berdiferensiasi seperti itu. Nah, dalam artian di sini kebutuhan murid dalam kelas itu berbeda-beda kemampuannya. Nah, jadi perangkat yang telah disiapkan ini sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak ya. Pada pembelajaran SMK ini tadi tingkat kemampuannya diharapkan sama karena harus sesuai dengan dunia kompetensi dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan murid juga berbeda-beda. Adakah kesulitan pada pembelajaran diferensiasi pada persiapan ini Pak? Ya, yang pasti ya kita pada saat biasa memulai pelajaran, saya kan biasanya melakukan persepsi, maksudnya melihat dulu kesiapan siswa, kesiapan dari murid atau anak-anak. Dia akan terlihat mana yang secara belum siap. Misalnya akan saya tarik dulu, saya berikan seperti karena mereka siap, jadi baru saya melakukan penyampaian untuk pembelajaran. Saya mengajarkan materi yang akan disampaikan. Nanti memang akan terlihat nanti saya memberikan umpan balik pada anak-anak mana yang terlihat kurang memahami, mana yang sudah memahami. Nanti akan ada pelakuan khusus dan latihan mungkin lebih intens ke anak-anak. Jadi dari perangkat yang telah disiapkan itu tidak mutlak harus fleksibel ya karena pembelajaran diferensiasi tadi. Oke Bapak Mansuri, bagus sekali ini mengenai perangkat yang telah Pak Mansuri susun sudah memenuhi atau mengandung unsur kebutuhan dari murid. Dan perangkat-perangkat ini diharapkan tadi Bapak Mansuri itu berkembang dalam artian tidak terpaku oleh perangkat yang Bapak Mansuri siapkan, karena pembelajaran di SMK ini ada pengetahuan, ada keterampilan, sehingga keterampilan ini kan ini ya teknologi di SMK ini berkembang pesat ya. Kita memang pada dasarnya SMK memang tutup juga minimal siswa kita nanti, lulusan siswa kita pada saat lulus, mereka lulus keluar dari SMK ini pertama itu kompetensi yang mereka punya itu minimal dibutuhkan oleh industri. Jadi maka jangan sampai nanti kompetensi yang ada ini bisa dikatakan sudah tertinggal atau kuno. Ya, kita berhak karena kita memang sudah ada pembelajaran kurikulum, jadi penyelesaian kurikulum ini mana kompetensi yang perlu disisipkan yang tidak ada di SMK atau yang tidak ada di Kemendikbud itu bisa ditambahkan ke anak-anak sesuai dengan kurikulum mereka ya. Diharapkan jadi Bapak Mansuri di produktif sepeda motor ini selalu up to date dalam artian kurikulum ya, mengikuti perkembangan teknologinya yang mana. Kita juga memang ada guru tamu juga ya, jadi setiap berapa bulan sekali itu ada guru tamu dari situs menjadi media itu diundang sini. Kemarin pada salah itu di bulan Oktober ya, Oktober dikasih. Oke, mulai perangkat sudah, media sudah. Nah, dalam hal media pembelajaran mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu kebutuhan murid untuk mengenai media pembelajaran ini yang tadi telah disampaikan ada beberapa ya. Beberapa yang telah disiapkan. Kalau medianya kan kebetulan saya membuat PowerPoint series media pembelajarannya, dan untuk kalau praktiknya ya media suspensi itu sendiri. Kita punya satu sumber nanti kita buka, dikenalkan ke anak info-infonya dari
data, ada angka, DP, ada ya dokumen tersebut analisis, dilakukan pemeriksaan, pengukuran apakah masih adakah kerusakan yang masih layak untuk digunakan. Nanti kita melakukan pengukuran terhadap volume dari jumlah cairan oli pelipasnya, oli suspensinya sesuai dengan standarnya dari Yamaha, mengikuti buku manual dari industri yaitu yang mana. Nah, mengenai media pembelajaran ini kan siswa ada sekitar 30-an ya, 30-an. Apakah ada kurang atau kesulitan atau bagaimana perbandingan dari media pembelajaran? Kalau dari unit, nah karena kita mempelajari mekanik sepeda motor, memang mengakui dari SMK ini sekolah ini dari segi peralatan, dari segi bahan praktiknya kurang karena kita punya unit 12 unit sepeda motor ini untuk pembelajaran anak, sedangkan anak kita rata-rata 20 lebih ya dari jumlahnya. Jadi mau tidak mau anak itu dibagi kelompok, jadi mau bagi kelompok yang nanti walaupun mereka belajar di kelompok itu bisa dipastikan mereka semuanya melakukan pemeriksaan, melakukan pengukuran sampai dari pembongkaran komponen sampai ke pemeriksaan pengukuran, ambil analisis sampai pemasangan kembali itu pastikan mereka semuanya sudah ini. Oke, mengenai media pembelajaran di sini adalah sudah muncul mengenai kebutuhan murid ya. Tadi apakah cukup atau kesulitan dalam menyiapkan media pembelajaran? Ya, kalau untuk unit kebetulan suspensi yang ada di sepeda motor kita memang kalau dibilang memadai itu ya masih butuh, kami masih butuh juga guys. Karena kita punya 12 unit sepeda motor itu ya pembelajaran 12 unit ini ke jumlah anak itu kalau diperbandingkan ini 1:3, 1:3. Jadi mau tidak mau itu satu unit itu dibikin saat 3 anak itu dijadikan satu kelompok untuk mempelajari satu komponen ini. Jadi kalau saya menjelaskan materi ya boleh satu unit jelaskan ke anak dari melakukan pembongkaran, pemeriksaan dengan menggunakan sistem spesialisasi itu kita menggunakan alatnya sampai ke anak melakukan pemeriksaan, pengukuran, mereka analisis sampai nanti mengisi jumlah volume cairan minyak olinya atau oli suspensi, oli shock ya, sampai nanti dilakukan pemasangan kembali dan dipasang ke unit sepeda motor. Nah, jadi ada dari perangkat ini yang telah disiapkan nanti untuk pembelajaran di kelas, yaitu kurangnya media pembelajaran untuk di prakteknya. Di praktek ya. Kalau di kelas mungkin saya cuma bawa satu unit sepeda, hanya menjelaskan ke mereka, ini loh komponennya, begini cara melakukan pemeriksaan pengukurannya, baru nanti pembelajaran praktek mereka mencoba. Jadi dari segi praktek ya, di sini dari segi praktek 1:3 dalam hal satu unit suspensi untuk 3 siswa ya. Dijadikan satu kelompok. Standarnya seperti apa Pak kalau di industri? Ya kalau di idealnya 1:1. Jadi satu unit sepeda motor ya untuk satu siswa idealnya ya. Tapi kalau kita mengacu kepada Permendikbud itu kalau salah kita kalau yang terbaru ini saya belum lagi kalau salah 1:, ada berapa hitung analisisnya jumlah peralatan itu dengan kebutuhan rasio ideal pembelajaran. Oke. Dari perangkat yang sudah disiapkan
adakah yang perlu dibantu Pak? Oleh saya atau oleh guru-guru untuk Kalau mencapai tujuan pembelajaran Bapak kalau nanti? sejauh ini menurut saya cukup Pak Aris. Materi yang sudah saya siapkan, perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan cukup. Kalau di bengkel juga saya dibantu tulen, kami ada tulen ya bisa membantu saya lah, staf saya bisa membantu saat saya punya terkendala dengan kebutuhan alat. Oke, nah, terkait media sudah, sekarang evaluasi. Evaluasi nantinya di SMK ini kan ada beberapa kriteria penilaian, betul ya? Benar, Pak. Seperti apa Pak nanti evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Pensuri? Kalau saya biasanya kan kita melakukan penilaian dari penggunaan pengetahuan dan menjadi keterampilan. Saya dari mengenai pengetahuan itu nanti saya berikan soal-soal sesuai dengan materi yang dipelajari. Ya, evaluasinya soal. Untuk praktiknya nanti anak disiapkan job sheet atau lomba kerja. Dalam bekerja mereka mengisi situ ada pengisian hasil pengukuran, hasil pemeriksaan. Jadi tindakannya apa nanti mereka dari job sheet itu, apakah tindakan yang perlu dilakukan penggantian spare part, penggantian komponen atau bagaimana, atau memang komponen suspensi itu tidak bisa dipakai lagi prakteknya. Nah, selain itu ya penilaian kinerja juga, penilaian sikap juga saya lakukan juga. Karena sesuai dengan apa, tujuan dari SMK adalah untuk menciptakan lulusan yang siap pakai, berakhlak, dan berprofil Pancasila. Iya, P5. Ya. Jadi pengetahuannya sudah ada dalam bentuk soal, keterampilannya dalam bentuk job sheet ya, kinerja, sudah tersusun dengan baik ya. Oke, yang terakhir Bapak Mansuri, dari semua tujuan yang ingin dicapai dan perangkat yang sudah disiapkan, teknik atau strategi yang seperti apa agar perangkat ini tercapai, tujuan dari Bapak Mansuri dicapai? Strategi pembelajaran lah. Ya, kita kan biasanya dalam perangkat pembelajaran sudah saya cantumkan juga ada metode pembelajaran. Ya, dari metode pembelajaran ceramah, nanti ada demonstrasi. Saya juga ya dengan penggunaan media juga kan. Jadi dengan metode-metode pembelajaran yang saya terapkan, yaitu minimal potensi dasarnya itu bisa tercapai ya, sampai mereka memahami dari berdasarkan tujuan analisis pembelajaran. Jadi mereka memahami cara menganalisis komponen-komponen atau melakukan pemeriksaan pengukuran komponen-komponen suspensi. Jadi memang tapi kalau kita bilang kemampuan anak kan berbeda-beda, nanti ada yang dengan mudah menerima pembelajaran yang saya berikan, mungkin ada juga yang ya, agak sulit untuk menerima ya, karena secara akademik anak-anak ini punya kemampuan yang berbeda. Jadi di sini strateginya adalah metode pembelajaran berupa demonstrasi, ceramah, dan proyek ya nanti. Itu untuk praktek ya. Teori. Kalau praktiknya mereka mungkin kinerja Ya. Mereka melakukan praktek langsung. Oke, Bapak Mansuri, terima kasih telah santai berbicara, ngobrol dalam prakonservasi ini. Adakah bagaimana perasaan Bapak Mansuri setelah kita melakukan percakapan prakonservasi? Saya terima kasih Pak Eris menambah wawasan pengetahuan saya dengan Pak Eris. Saya sebagai objek ini yang akan diobservasi, saya bisa melihat sejauh mana kemampuan saya, potensi saya, terutama potensi mengajar dan potensi pedagogiknya. Jadi ya sama potensi profesional saya, sejauh mana kemampuan yang saya miliki
bisa juga untuk memperbaiki kinerja saya ke depan, bisa memperbaiki mungkin metode pembelajaran, media yang saya siapkan ini sudah sesuai atau belum saya terapkan ke pelajaran yang saya ambil, khususnya pelajaran pemeliharaan sepeda motor. Alhamdulillah kalau sudah senang dan bahagia, karena inilah yang diharapkan dari pembelajaran kolaborasi di sekolah. Jadi kita sama teman, guru dalam hal mencerdaskan anak murid itu harus berkolaborasi. Nah, kita sudah berkolaborasi, Bapak Pansuri sudah kolaborasi untuk menambah pengalaman, untuk menambah pengetahuan, sehingga tujuan pendidikan di Indonesia ini khususnya di Bangka Tengah ini bisa tercapai. Karena murid ini adalah sesuatu yang unik, kita tidak bisa memikirkan atau apa namanya siswa tidak capai padahal kemampuan anak ini terbatas juga. Itulah kadang kita guru bahwa harus ego, kamu harus ini, harus tuntas sebagai tuntas. Sedangkan anak juga tuntut ada pelajaran lain yang harus dia pelajari juga. Di SMK kan ada normatif adaptif ya, itu menyita waktu dan tenaga juga buat anak, sehingga kita di guru produktif ini harus up to date kebutuhan dari murid ini maunya seperti apa. Kebutuhan murid ini yang utama dalam pembelajaran, kita tidak bisa bahwa guru yang butuh ya, tapi murid yang butuh tapi guru yang butuh, harus mengerti dari kebutuhan murid tersendiri. Oke Bapak Pansuri, terima kasih sudah berkolaborasi menemani saya dalam hal coaching supervisi akademik ini. Mudah-mudahan nanti pas waktu observasi dilancarkan sehingga tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan tercapai. Terima kasih Bapak Pansuri atas waktunya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam guru penggerak angkatan 6. Pak Observasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, paling 10 menit ya Bapak Pansuri ya. Bapak Pansuri, ketika tadi di kelas, apakah pembelajaran yang telah Bapak lakukan, laksanakan telah sesuai atau telah sesuai dengan rencana yang diinginkan oleh Bapak? Ya, terima kasih Pak Doris. Kalau dari refleksi saya ya setelah proses pembelajaran tadi, kalau dibilang puas mungkin ya bisa dikatakan puas ya hasil ya analisis saya, tapi memang ada ya bukan kecewa ya, tapi memang perlu ditingkatkan lagi mengenai
motivasi untuk belajarnya masih belum muncul. Gitu. Jadi rencana sesuai dengan rencana, namun di sini keaktifan ada beberapa kendala. Ini sebagian siswa kurang aktif ya Pak ya. Nah, ada motivasinya dalam belajar. namun rencana tadi sudah Ya, tercapai dari tingkat 2 sampai ke penutup sudah bagus sudah muncul. Nah, kira-kira nih Pak, dari tadi keaktifan sebagian siswa itu kurang aktif ya. Iya. Nah, kira-kira itu karena apa ya? Karena internal siswanya sendiri atau ada proses-proses yang emang tidak dapat gitu kan Bapak sampaikan ke siswa itu. Dalam artian gini Pak, penyampaian tujuan gitu kan. Gitu. Tadi saya kan sudah melakukan persepsi pada duluan sudah sampaikan tujuan pembelajaran apa, kita ingin capai apa, ya potensi yang ingin kita capai. Ya memang bisa dikatakan anak kami ini ya siswa yang ada di standar STM khususnya itu memang ada beberapa yang bisa dikatakan motivasinya memang begitu dorongan dari awal secara intensif lah mungkin ya, karena saya sudah beberapa mencoba itu mungkin untuk membangkitkan biar dia semangat untuk belajar, memberikan semangat lah, motivasi mereka. Tapi anak-anak ini memang entah juga mungkin karena pelajarannya setiap hari pukul 10.30, jadi mungkin apa karena mungkin sudah lapar ini atau memang dia ngantuk, jadi bisa juga memang belajar pagi tadi belajar lelah mungkin bisa juga kemungkinan bisa jadi penyebab salah satu itu. Oke, jadi tadi kemungkinan kenapa bahwa siswa itu kurang aktif itu ada beberapa hal. Di sini adalah dorongan motivasi awal, kedua adalah semangat dari siswa tersendiri, ketiga adalah pelajaran produktif. Tadi sasis ya, jam kelima. Jadi jam kelima ini jam 10.30 ya, 10.30 sampai 4 jam ya. Ya, jam dari kemungkinan ini bahwa kemungkinan ini adalah yang mengakibatkan keaktifan siswa pada pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ini. Adakah rencana perbaikan ke depan atau strategi dari kemungkinan ini agar teratasi sehingga siswa lebih aktif lagi? Tidak aktif jadi yang sudah aktif jadi lebih aktif lagi. Adakah strategi untuk kemungkinan ini? Ya pasti kalau saya pribadi inginnya anak ini ya minimal telah memahami atau telah mencapai potensi yang saya potensi saya ajarkan. Ya memang anak ini pada dasarnya satu kelas ini memang ya ada yang aktif, ada yang ya bisa dikatakan standar saja rata-rata, ada juga yang kurang aktif. Nah mungkin kalau anak yang sudah aktif tinggal saya berikan pengayaan anak yang rata-rata juga mungkin ya perlu juga istilahnya pemberian pengayaan juga. Nah khusus memang anak yang bisa dikatakan aktif, aktif ini ya mau tidak mau saya intensif memberikan pengajaran, mungkin akan mengubah guru pembelajaran, materi pembelajaran agar ya minimal kompetensi dasar yang saya ambil ini tercapai. Atau anak ini mampu mengaku potensi yang sudah pelajari. Jadi rencana Bapak di sini adalah untuk yang kurang aktif tadi adalah memberikan intensif, pembelajaran intensif dan
metode pembelajaran ditambah lagi atau dirubah ya. Mencoba metode pembelajaran yang lain, Metode pembelajaran yang lain sesuai ya, sesuai potensi yang ingin dicapai. dengan kompetensi yang dicapai dan kebutuhan murid. Kira-kira Pak, kira-kira rencana yang telah disebutkan tadi ada 3 rencana untuk perbaikan ketika anak tidak aktif ini. Rencana ini akan direalisasikan atau mulai dibuat kapan gitu kan? Kan ini kan sudah masuk ke, kebetulan kita sudah masuk ke PTS, jadi sudah terlihat kan hasil hasil evaluasi ke anak, sudah saya kelola pembelajarannya. Memang ya ada sebagian anak ini memang bisa dikatakan perlu pembelajaran yang khusus lah. Ya karena motivasinya rendah ya. Ya kemungkinan setelah hasil penilaian PTS ini ke depan karena kita mau puasa mungkin lebih efektifnya mungkin setelah lebaran baru belajar. Paling pada saat bulan puasa ini akan biasa saja. Ya pembelajarannya tidak terlalu maksimal karena puasa. Jadi setelah PTS ya, setelah ada input nilai PTS yang terlihat terlihat ya selain secara terpasang di kelas langsung dan saya mendapatkan hasil evaluasi hasil pembelajaran, terlihat memang anak ini yang dikatakan antara motivasi belajar dan hasilnya itu mix. Memang anak ini kurang dalam pembelajarannya, secara bisa dikatakan secara akademiknya butuh bimbingan khusus. Ya Pak. Nah, setelah itu kira-kira apakah Bapak butuh bantuan dari rekan-rekan atau dari kepala sekolah mungkin ya tentang rencana yang akan dikembangkan terkait motivasi aktivitas dari murid ini? Kayaknya penulis ya ada lah berkomunikasi dengan wali kelas, Bu memang ada beberapa anak ini bagaimana keseharian mereka. Iya Pak, memang Pak ada anak-anak yang sudah dipanggil orang tuanya dari absensi juga memang secara keseluruhan ya absensi harian anak ini memang ada juga yang bisa dikatakan boros-borosnya. Jadi ya mungkin kalau pas anak ini tak di rumahnya memang ada permasalahan atau memang bagaimana. Jadi ya tadi kalau sekarang memang anak ini butuh penanganan khusus lah. Apakah diberikan beberapa perhatian anak ini anak kebutuhan khusus kasar saya. Jadi tetapi bukan untuk kebutuhan khusus ya. Jadi ya istilahnya perlu penanganan karena mungkin motivasi bisa dikatakan mungkin karena negara atau memang sering maintain ya. Jadi motivasi itu badannya kurang. Jadi rencana untuk pengembangan yang akan dilakukan tadi sudah disebutkan, terus Bapak berkolaborasi dengan BK dan wali kelas sehingga rencana yang akan dibuat nanti sesuai dengan kondisi dan keadaan murid gitu kan? Iya. Itu ya. Benar. Oke. Terakhir Bapak Kuanturi, apa yang Bapak rasakan setelah Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas dengan siswa yang kurang aktif ini ya? Apa yang Bapak rasakan gitu kan? Tentunya kalau yang aktif mungkin sudah enak sudah enak, sudah tersampaikan. Apa yang Bapak rasakan ketika banyak siswa yang kurang aktif seperti yang setelah disebutkan? Apa yang memang kadang-kadang kita selaku pendidik, selaku guru ini memang kadang-kadang pada saat kita juga sudah membuat rencana, saya sudah membuat rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Ya intinya rencana kita ini sesuai dengan ya kita sebenarnya berjalan dengan sesuai yang alur kita yang kita capai. Dia pada saat ketemu di hambatan dan pelaksanaannya memang
kalau dibilang kecewa ya itulah kita jadi sebagai seorang pendidik, mau tidak mau kita harus melakukan evaluasi, merefleksi di mana yang perlu kebaikan, kekurangan kita, agar ya harapannya tadi minimal kompetensi yang saya ajarkan ini bisa dipahami oleh siswa, terutama untuk anak yang itu penanganan intensif tadi. Jadi walaupun anak ini secara potensi di atas tinggal teman-teman yang lain, ya, tapi ya nanti di ujungnya ya kita berharap semua kompetensi yang diajarkan bisa dipahami oleh siswa. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ini sudah hampir 10 menit. Satu pertanyaan. Selain alternatif tadi, ada nggak alternatif lain? Bapak bikin pengembangan rencana untuk lebih siswa lebih aktif lagi, yang tidak aktif menjadi aktif, gitu kan? Itu ada nggak alternatif lain selain Bapak menggunakan metode pembelajaran mencoba yang lain, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, wali kelas, guru BK, dan orang tua? Ada nggak alternatif lain, Pak? Jadi sejauh ini ya sejauh ini dulu ya yang saya bisa kerjakan memang kedepannya ya lakukan lagi inovasi baru ya ke siswa yang berPDSN. Jadi inovasi mungkin secara pembelajaran pembelajaran bisa di sekolah, bisa pelajaran tambahan secara daring mungkin di rumah, atau mungkin saya visit ke anak-anak kalian bersama di kelas, tahu juga kondisi anak di rumah. Karena kebetulan karena saya kepala program juga, jadi lihat anak-anak ini kondisi di lingkungan sekitar, di rumahnya. Ada beberapa anak juga yang kembali kondusif, saya di kelas sering lihat kondisi anak ini kadang-kadang ya secara ekonomi juga memang susah, jadi tidak mau dia selain sekolah dia juga dituntut dari penghasilan. Untuk adik-adik juga yang program juga memang banyak tidak terus. Oke, baik, Pak Mansuri, terima kasih atas waktunya, atas jawabannya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan rencana Bapak segera dilaksanakan dan dieksekusi sehingga bisa menghasilkan inovasi-inovasi lain terhadap pembelajaran di SMK 1 Koba ini. Terima kasih atas waktunya Pak Mansuri. Kalau ada waktu lagi nanti boleh saya ketemu lagi, kita berbincang lagi terkait dengan rencana Bapak, apakah sudah dilaksanakan. Kalau ada kesulitan, saya saja dengan saya, Pak. Saya juga kalau ada kesulitan sering minta bantuan Bapak. Terima kasih Pak Mansuri. Mudah-mudahan sukses selalu, panjang usianya, tambah rezekinya, semakin sukses jadi guru yang diteladani oleh siswa-siswi SMK. Terima kasih.